Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. King Lin. Pada malam setelah Xiao Yan tiba di Rock Desert City, Xiao Yan, yang tidak pernah menyentuh minuman keras membuat pengecualian dan dengan senang hati pergi ke warung minuman keras bersama Xiao Ding dan Xiao Li. Keesokan harinya ketika Xiao Yan bangun dari tidurnya, pikirannya terasa keruh dan matanya yang terbuka kabur. Dia menyadari bahwa langit sudah cerah. Menggosok kepalanya yang agak sakit, dia memiringkan kepalanya dan mengamati selimut tipis di tubuhnya sebelum dia perlahan-lahan duduk. Setelah dengan kasar mengayunkan kepalanya, dia tersenyum pahit, menyilangkan kakinya dan membentuk segel pelatihan di tangannya. Dia memasuki mode pelatihan dan mulai mengeluarkan sisa minuman keras di tubuhnya. Setelah berlatih sebentar, Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan seutas uap minuman keras keluar darinya. Begitu dia mengeluarkan alkohol dari tubuhnya, Xiao Yan dengan nyaman menghembuskan nafasnya. Dia kemudian membuka matanya secara bertahap dan sekali lagi memulihkan ketenangan yang dimilikinya. Gaghi. Tidak lama setelah Xiao Yan membuka matanya, pintu kamar itu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Sosok cantik dan cantik masuk dengan tenang. Namun, ketika dia melihat Xiao Yan duduk di tempat tidur, dia sedikit terkejut dan buru-buru membungkuk. Dengan suara malu-malu, dia bertanya, "Tuan muda Xiao Yan, apakah kamu sudah bangun?" Gadis yang memasuki ruangan itu tidak terlihat sangat tua. Dari penampilannya, sepertinya dia sedikit lebih muda dari Xiao Yan. Dia mengenakan gaun elegan berwarna hijau pucat. Tubuhnya mungkin kecil, tapi anehnya cukup dewasa, hanya tampak sedikit mentah. Wajah lonjongnya lucu dan halus, seperti boneka porselen yang cantik. Sikapnya yang pemalu seperti kelinci dalam keadaan cemas, menyebabkan orang-orang tidak bisa tidak mengasihani dia. Melihat gadis berpakaian hijau ini untuk pertama kalinya, Xiao Yan juga bingung. Dia kemudian dengan cepat memberinya anggukan ramah. "Tuan muda Xiao Yan, saya akan membantu Anda mencuci." Menempatkan baskom air dengan lembut di rak kayu tepat di samping tempat tidur, gadis cantik itu berkata dengan suara lembut saat dia dengan cemas berdiri di samping tempat tidur. "Hehe, tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri." Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan turun dari tempat tidur dan datang ke sisi rak kayu. Dia secara acak mencuci dirinya sendiri. Memiringkan kepalanya untuk melihat sikap cemas gadis itu, dia tidak bisa menahan senyum. "Siapa namamu?" "Tel. Mencuci berarti mencuci muka gigi." "Ah." Mendengar ini, gadis itu menjadi sedikit kosong. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, Aku dipanggil King Lin." "Oh." Mengangguk, Xiao Yan mengambil handuk muka dan menyeka wajahnya. Setelah itu, dia melempar handuk ke baskom, menghadap ke langit dan menghirup udara segar dan sejuk. Melihat Xiao Yan telah menyelesaikan cuciannya, King Lin memegang baskom air dengan erat dan dengan cepat menuju keluar. Memiringkan kepalanya dan memperhatikan sosok gadis cantik dan kecil itu, tatapan Xiao Yan tiba-tiba melayang ke pinggang yang ingin dipeluk seseorang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ketika pinggang sempit gadis itu terpelintir, ada godaan yang tidak biasa, itu seperti seekor ular betina cantik yang dengan menawan mengayunkan pinggangnya. "Sialan. Pikiran acak apa yang saya miliki?" Pikiran konyol menyebabkan Xiao Yan tertawa getir saat dia memarahi dirinya sendiri. Dia kembali ke sisi tempat tidur, mencengkeram gagang penguasa Xuan berat yang besar dan mengangkatnya dengan kekuatannya. Dengan teriakan lembut,
dia meletakkannya di pundaknya. Xiao Yan dengan ringan memantulkan tubuhnya dan tersenyum. Setelah 1 tahun pelatihan yang sulit, saat ini dia sudah benar-benar terbiasa dengan beban penguasa Xuan berat. Namun, setiap kali dia melepaskan penguasa Xuan berat, kecepatan dan kekuatannya akan meningkat pesat. Xiao Yan percaya bahwa saat bertarung dengan lawan, peningkatan kecepatan dan kekuatan yang tiba-tiba ini akan membuat lawan lengah. Telapak tangannya meraih gagang penguasa Xuan berat lagi dan menariknya keluar. Mengikuti suara tekanan yang kuat, rak kayu di sampingnya tiba-tiba retak karena serangan itu. Melihat rak kayu yang rusak, Xiao Yan membuka mulutnya dan menyeringai sebelum mengganti penguasa Xuan berat ke punggungnya. Di pintu masuk, King Lin, yang baru saja kembali setelah membersihkan air, tidak bisa menahan nafas lembut. Setelah itu, dia buru-buru berlari, berjongkok dan mengambil pakaian di tanah. Mengamati gadis kecil yang sibuk itu, Xiao Yan tersenyum malu. Dia meminta maaf berjongkok, mengulurkan tangannya dan hendak membantu mengambil pakaian yang jatuh ketika pandangannya yang bergeser tiba-tiba berhenti di pergelangan tangan putih salju King Lin yang muncul dari bawah lengan bajunya. Pergelangan tangan seputih salju benar-benar menumbuhkan warna hijau sisik ular. Tatapannya menatap King Lin dengan heran. Kemudian, tatapan Xiao Yan tanpa sadar menyapu ke arah kakinya, tetapi dia tidak melihat ekor ular. Dia hanya bisa melihat 2 kaki kecil sepanjang 3 inci. King Lin, yang sedang merapikan pakaian tiba-tiba mengangkat wajah kecilnya. Ketika dia melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, dia mengikuti pandangannya dan perlahan bergeser ke bawah dan akhirnya berhenti di lengan yang tidak sengaja dia ungkapkan. Wajah imutnya langsung memutih saat dia menurunkan lengan bajunya dan dengan hati-hati mundur 2 langkah. Setelah itu, dia memeluk kaki kecilnya dengan tangannya, bersandar di sudut dinding dan berjongkok. Tubuh kecilnya juga mulai gemetar. Maafkan aku tidak bermaksud untuk menakutimu. Gadis kecil itu menggigil saat dia memeluk kaki kecilnya. Suaranya yang pemalu menimbulkan sedikit kecemasan dan air mata mulai membasahi wajahnya. Merasa kehilangan dari mood sensitif gadis kecil itu, Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya sambil menatap sikap King Lin yang pemalu. Dia telah mendengar orang lain menyebutkan bahwa di daerah dekat Gurun Tager, kadang-kadang akan ada wanita manusia yang memiliki hubungan dengan manusia ular. Menurut logika, ketika seorang manusia ular dan manusia terlibat, biasanya hal itu tidak mengakibatkan kehamilan. Namun, selalu ada pengecualian untuk semuanya. Ada sedikit kemungkinan bahwa wanita yang memiliki hubungan dengan orang ular bisa hamil dan akhirnya melahirkan. Meski akan lahir seorang anak, bayi dengan darah manusia dan darah ular ini biasanya mengalami kesulitan hidup hingga usia 2 tahun. Namun, King Lin di depan Xiao Yan sepertinya sudah mencapai 13 atau 14 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan menatap gadis kecil itu dengan kasihan dan tersenyum pahit. Bahkan jika dia bisa hidup sampai dia tua, apa gunanya? Orang-orang seperti King Lin akan dipandang sebagai kutukan oleh manusia dan rakyat ular. Untuk hidup selama bertahun-tahun, selain menerima lebih banyak tatapan merendahkan dan ejekan, sepertinya tidak ada hal lain dalam hidupnya. Perlahan bergerak ke sisi King Lin, Xiao Yan menurunkan tubuhnya dan mengusap lembut tangannya ke kepala gadis kecil itu. Setelah itu, dia memegang tangannya di bawah ekspresi ketakutannya dan dengan hati-hati membuka lengan bajunya. Dia melihat sisik ular berwarna hijau dan tiba-tiba berkata dengan suara lembut dan lembut, skala yang indah sekali. Mendengar ini, ekspresi ketakutan gadis kecil itu menjadi kosong. Sejak dia lahir, Xiao Yan adalah orang pertama yang mengatakan bahwa timbangan, yang bahkan dia sendiri takuti, itu indah.
dalam trauma yang diisi roh kecil yang lemah, perasaan aneh diam-diam muncul. Membuka matanya yang sedikit melepaskan perasaan tidak biasa dan menyihir, dia dengan takut-takut berkata, "Apakah Tuan Muda tidak takut?" Menatap sepasang mata basah milik Qinglin, Xiaoyan menyadari bahwa warnanya agak hijau. Terlebih lagi, di bagian dalam pupil, tampaknya ada 3 titik hijau gelap yang sangat kecil yang tersembunyi. Menatap tajam pada murid hijau gelap yang agak jahat itu, Xiaoyan tiba-tiba merasa agak linglung. Sesaat kemudian, jantungnya tiba-tiba bergetar dan dia segera sadar kembali. Ekspresi terkejut samar-samar muncul di wajahnya. Mata iblis macam apa ini? Bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia benar-benar menjadi agak linglung. Dengan keterkejutannya yang masih tersisa, Xiaoyan sekali lagi menatap murid gadis kecil itu. Namun, dia tercengang saat menyadari bahwa 3 titik hijau gelap kecil itu sebenarnya telah menghilang. "Jangan bilang kalau aku melihat sesuatu." Xiaoyan bergumam dengan suara tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dengan kasar dan sekali lagi menatap gadis kecil itu sejenak. Selain matanya yang sedikit hijau, sepertinya tidak ada bintik kecil. Itu kemungkinan besar karena aku minum tadi malam." Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiaoyan menurunkan lengan baju Qinglin. Setelah itu, dia membantunya berdiri dan tersenyum ketika dia melihat gadis pemalu yang berada di ketinggian bahunya. Sambil tersenyum, dia meminta maaf. "Maaf. Aku telah membuatmu takut." Qinglin buru-buru menggelengkan kepalanya. Tangan kecilnya sangat cemas sehingga dia mengerutkan pakaian di tangannya. Sejak kelahirannya, Xiaoyan juga orang pertama yang meminta maaf padanya selama bertahun-tahun ini. "Tuan Muda, selama periode ini, saya akan menjadi pelayan pribadi Anda. Jika ada sesuatu, kamu bisa menginstruksikan Qinglin." Qinglin membungkuk dan berkata dengan lembut. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengusap kepala gadis kecil itu dan bertanya sambil tersenyum, "Di mana saudara laki-lakiku?" Pemimpin perusahaan Xiao Ding dan Xiao Li telah pergi untuk mengatur hal-hal di perusahaan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa jika Tuan Muda ingin menemukan mereka, saya dapat membawa Anda ke ruang pertemuan di halaman depan. Qinglin berkata dengan suara lembut. "Oh, karena mereka sibuk, lupakan saja." Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiaoyan membawa penguasa Xuan berat dan berjalan keluar. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, tunjukkan padaku sekitar perusahaan mercenari desert metal ini." "Iya." Setelah menanggapi dengan lembut, Qinglin mengikuti dengan hati-hati. Saat berjalan keluar ruangan, sinar matahari di luar memercik ke bawah, menyebabkan tubuh seseorang terasa sangat hangat. Meskipun gurun sangat panas, saat ini masih pagi hari, di mana suhu sinar matahari belum mencapai tingkat yang menyebabkan seseorang merasakan panas. Sambil berjalan dengan Qinglin di dalam wilayah dalam perusahaan mercenari, tentara bayaran yang mereka temui akan berhenti dan menyapa Xiaoyan dengan ramah. Tampaknya mereka semua tahu identitas Xiaoyan. Namun, ketika pandangan mereka menyapu ke arah Qinglin di samping, senyuman mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Di beberapa mata mereka, bahkan ada sedikit rasa jijik. Ketika dihadapkan dengan ekspresi seperti itu dari mereka, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Sepertinya identitas Qinglin adalah sesuatu yang juga diketahui orang-orang ini. Kembali ketika Xiaoyan menjadi cacat yang tidak berguna, dia juga menerima perlakuan seperti itu. Ini adalah alasan baginya untuk mengungkapkan belas kasihan kepada yang tidak berdaya dan menyedihkan seperti Qinglin. Namun, perusahaan mercenari di perbatasan gurun semuanya memiliki perseteruan darah dengan orang ular yang sulit untuk dihapus.
Setiap kali tentara bayaran ini ingat bahwa gadis kecil di depan mereka memiliki darah kaum ular yang kotor mengalir di dalam dirinya, mereka tanpa sadar akan menunjukkan ekspresi jijik. Sentimen semacam ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ditekan. Ini adalah rasa jijik yang terbentuk dari konflik panjang dan permusuhan antara manusia dan rakyat ular. Memiliki darah manusia dan ular rakyat pada saat yang sama, King Lin harus menanggung diskriminasi sebagai kekejian dari kedua sisi. Berpikir tentang itu, dia adalah gadis paling lugu. Sementara dia mengikuti sisi Xiao Yan di sepanjang jalan, tubuh kecil King Lin yang cantik akan sedikit menggigil setiap kali tatapan jijik ditembakkan dari sekitarnya. Wajah kecil imut yang seharusnya membuat banyak orang melirik dengan kagum dipenuhi dengan kesuraman. Berjalan melewati sudut, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas. Dia perlahan berhenti, memiringkan kepalanya ke arah King Lin yang wajahnya tiba-tiba menjadi tidak nyaman karena desahannya. Setelah merenung sebentar, dia dengan lembut berkata, "King Lin, jangan terlalu sadar akan tatapan orang lain. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa Anda tidak hidup untuk orang lain itu. Kamu hidup karena dirimu sendiri." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan mengusap kepala King Lin dan terus berjalan ke kejauhan. Dengan kata-kata Xiao Yan, King Lin berdiri di tempat, bingung. Lama kemudian, kemegahan aneh muncul di wajahnya yang imut dan menawan. Wajah cantiknya dengan lembut mengendus. Mengangkat wajah kecilnya, 3 bintik kecil berwarna hijau di mata berwarna hijau tua tiba-tiba muncul tanpa suara. "Terima kasih, Tuan Muda Xiao Yan." Setelah dia dengan lembut menggumamkan kalimat itu, wajah kecil King Lin tiba-tiba menunjukkan senyuman yang dipenuhi dengan bujukan. Setelah itu, dia berjalan dengan gembira dan menyusul sosok pria muda di depannya. "Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.